Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Sebelum ke materi, saya mempunyai ice breaking. Ketika saya bilang door, Bapak dan Ibu jawab door ya. Ketika saya bilang bom, Bapak Ibu jawab wow. Ketika saya bilang door, nggak kena ya. Itu ya Bu, Bapak. Paham nggak? Coba Bu, coba. Ketika saya bilang door, Bapak Ibu bilang door. Coba. Door. 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 Bom. Wow. Door. Nggak kena. Ye. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Langsung saja ya ke materi. Tuh sebenarnya tuh pinter. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah. Nah, kurikulum operasional itu sendiri memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, di sini kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. Nah, selanjutnya prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pertama, berpusat pada peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik itu sendiri, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pancasila, pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Nah, yang kedua, prinsipnya kontekstual. Kontekstual itu sendiri yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Nah, prinsip pengembangan yang ketiga yaitu esensial. Esensial itu sendiri yaitu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Nah, jadi prinsip yang ketiga itu dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan seperti kepala sekolah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Nah, yang keempat, bersifat akuntabel. Akuntabel itu sendiri yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan yang terakhir, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain seperti orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Nah, cukup sekian materi dari saya. Silahkan ada yang mau bertanya atau mendanggapi mengenai prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.
Saya Bu mau bertanya. Silahkan Bu mau bertanya mengenai apa ya? Bagaimana penyusunan kerangka operasional di satuan pendidikan? Gimana tuh Bu? Ya, sebentar. Ada lagi pertanyaan? Bu Ani? Saya jawab ya Bu Ani ya. Ya, mangga-mangga Ibu Desri. Nah, proses penyusunan pada kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama itu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan perorganisasian pembelajaran. Yang terakhir, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Cukup sekian. Bu Ani? Cukup Bu, Ibu cukup. Ya, terima kasih. Bu Ani. Ya, sama-sama. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas Bu. Saya cukup. Jelas? Iya. Cukup sekian ya presentasi hari ini. Semoga dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk presentasi terakhir.